Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan apabila di pagi hari ini ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya dan beri kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memanggil kepada hambanya, kepada manusia dengan 3 panggilan. Yang pertama, Allah memanggil hambanya atau manusia itu dengan panggilan azan. Dan perintahnya kita untuk melaksanakan salat. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendengar suara azan, mari kita penuhi panggilan tersebut untuk melakukan salat. Mari kita tinggalkan urusan-urusan dunia. Kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan jual beli, serta urusan-urusan dunia lainnya untuk memenuhi panggilan Allah dengan mengerjakan salat. Sesuai dengan sabda Nabi, man sami'a nida'a falam fala sholatan lahu illa min udhur. Barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak datang ke masjid, maka tidak ada salat baginya kecuali jika ada udhur. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita sudah mendengar azan, mari kita segera untuk memenuhi panggilan tersebut dengan kita melaksanakan salat. Dan yang kedua, Allah memanggil kita dengan panggilan tarbiyah. Kita diperintahkan untuk haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak,
Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu panggilan talbiyah. Kita berdoa kepada Allah, kalau hari ini, pagi hari ini kita membaca talbiyah di tempat ini, di mushola ini, mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan untuk kita bisa talbiyah di Masjidil Haram. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang hadir di mushola ini ataupun para pemirsa dan penonton yang menyimak, Allah izinkan berangkat ke Baitullah. Panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umrah. Haji ini adalah rukun Islam yang kelima, dan haji ini pahalanya luar biasa. Setidaknya ada 4 pahala yang Allah siapkan, yang Allah hadirkan untuk orang-orang yang berangkat haji. Yang pertama, orang yang berhaji itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang berhaji itu akan dikabulkan doa-doanya. Yang ketiga, orang yang berhaji itu akan diberkahi hidupnya. Dan yang keempat, orang yang berhaji itu akan dijanjikan surga dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Dan yang ketiga, panggilan Allah kepada hambanya, kepada manusia adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Panggilan mati. Maka sebelum kita mati, maka penuhi panggilan Allah. Berhaji bukan ingin disebut haji atau hajah. Berhaji bukan ingin dipuji oleh orang lain, tetapi berhaji semata-mata untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, diberi kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah, baik panggilan azan atau panggilan kita untuk berhaji. Dan untuk saudara-saudara yang kita berhaji, yang pada saat ini menunaikan ibadah haji, semoga mendapatkan pahala haji yang mabrur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.